Hai guys, ketemu lagi dengan saya Esti Payet. Di kesempatan kali ini kita akan kembali mereview kebaya yang ada di samping saya ini. Kamu-kamu semua kalau pernah lihat video saya sebelumnya, kamu-kamu semua bisa lihat perbedaan kebaya ini saat saya mereviewnya, saat saya sebelum memayatnya. Dan di sini saya sudah selesaikan dan hari ini saya akan review kembali dan saya akan tunjukkan ke kamu-kamu semua bahan-bahan yang saya gunakan dan hasilnya seperti apa. Yuk kita lihat. Oke guys, di sini saya sudah selesainya bajunya. Bisa dilihat di sini sangat terlihat jelas warna yang saya padu-padankan. Di sini saya tetap menggunakan warna dasar seperti yang saya bilang sebelumnya, saya menggunakan warna dasar yang jauh lebih tua daripada warna kebaya ini. Saya memilih warna biru dongker dan memadu-padankannya dengan silver. Dan saya menambahkan sedikit warna agar warna kebaya ini jauh lebih cerah dan mempunyai sesuatu yang ditonjolkan, yaitu warna merah. Saya memberikan warna merah ini nggak banyak sih, hanya seperti terlihat percikan aja supaya dilihat dari dia itu tetap hidup, tetap indah. Dan kamu bisa lihat di sini hasilnya seperti ini. Kalau menurut saya ini sudah sangat wow, sangat mewah, sangat indah ya. Betul, menurut saya spektakuler dan mudah-mudahan aja yang punya kakak pelanggan kami ini suka dengan hasilnya. Kalau saya sendiri udah sangat suka ya. Menurut saya ini udah sesuai banget dengan ekspektasi saya yang mau saya berikan untuk baju ini. Jadi seperti yang saya bilang juga di video saya sebelumnya, di bagian atas ini, di bagian tile, saya selalu memberi sentuhan agar tidak terlihat sangat polos. Dan kamu bisa lihat di bagian leher atas ini, saya sudah melingkari, menyusun batu-batu dan bebatuan dan memakai sedikit bambu agar baju ini lebih terlihat mewah. Dan tidak lupa juga di bagian tile ini, saya menambahkan sedikit mutiara bebatuan dan serta Swarovski gosok. Jadi membuat baju ini kelihatan sangat mewah, sangat indah, dan pastinya terlihat sangat anggun saat kita mengenakannya. Dan gak lupa juga, jika sebelumnya di saat saya sebelum memayat baju ini, di depan ini sudah tersusun kelopak bunga dan ke samping ke sini. Namun saya sudah buka dan saya sudah pindahkan. Saya lebih memilih untuk meletakkannya di bagian bahu, di bagian lengan atas ya. Saya memilih untuk memasangkannya di sini karena menurut saya ini jauh lebih pas, jauh lebih cocok kalau tempatnya di sini. Jadi tidak mengganggu action payet yang saya berikan di bagian depan. Saya memilih meletakkannya untuk memasangnya di sebelah kiri dan kanan agar ada keseimbangan. Kalau sebelumnya kami sering melakukannya hanya di sebelah kiri saja titik pusatnya, namun di baju ini saya ingin membuat yang berbeda, jadi saya memasang di sebelah kiri dan kanan agar terlihat lebih indah. Dan di bagian depan ini, kalau tadinya di bagian bunga ini tertimpa oleh kelopak bunga yang sudah saya pindahkan, namun sekarang saya sudah memayatnya, sudah membentuknya seperti susunan bunga yang ada di sini. Ya, bisa dilihat di sini sudah tersusun dan terbentuk batang pasir hingga bunga yang ada di sini terlihat jelas, padat dan terkesan timbul, jadi tidak terlihat kosong. Dan di bagian bunga dalam ini ya, bisa dilihat di sini saya mengisi bebatuan, mutiara, piringan agar bagian dalam itu nggak terlihat kosong, agar tetap terisi, jadi menambah keindahan untuk setiap baju yang saya payet ini. Dan sesuai dengan yang saya bilang juga, karena kemarin bunganya itu tersusun ke samping, jadi saya menyusunnya dan membentuknya sendiri agar baju ini terlihat tetap indah, tetap menyatu dengan bagian bawah ya. Jadi kalau dilihat di sini memang bunganya itu nggak tersusun lurus ya, ini lebih tersusunnya ke samping, memang modelnya ke samping. Jadi ketemu dengan belahan ini sehingga menyatu menjadi satu. Yang saya payet juga di bagian bawahnya, bisa dilihat di sini, ini lebih terlihat jelas sih ya. Ini. Jadi itu tetap membuat baju ini terlihat lebih indah, lebih mewah, dan menjadi satu. Oke guys, dan di bagian belakang ini kamu bisa lihat semua hasilnya seperti ini. Di bagian belakang ini
Kalau tadinya sempat dipait sedikit, saya sudah buka sebagian dan ada yang tidak saya buka juga karena itu bisa berpengaruh juga dengan jahitannya, bisa saja sobek. Jadi saya lebih memilih untuk menambah excertnya aja. Nah, di bagian ini saya memayat dan membentuk bunga agar menjadi satu. Ya, bisa dilihat di sini ya. Saya membentuknya sendiri agar bunganya itu terbentuk dan terlihat jelas, dan mengisi setiap bagian bunga ini. Saya mengisi bebatuan dan mutiara dan jaringan agar bunga itu tidak terlihat kosong, agar tetap terisi. Dan saya membentuknya ke bawah agar seperti V, walaupun tadi nggak ada susunan bunga, saya mencoba untuk mengisinya saja agar tetap terlihat terbentuk, jadi nggak berat sebelah. Jadi saya memutuskan untuk membentuknya sampai ke bagian bawah ini. Dan tidak lupa juga di bagian atas ini, sesuai dengan yang saya bilang, di bagian tila ini saya selalu memberi sentuhan. Kenapa? Karena itu titik pusat yang sering dilihat. Karena ini sebelumnya sih, kalau kamu semua belum lihat video saya, kamu bisa lihat di atas ini. Kamu bisa bedain baju ini saat sebelum saya payet dengan setelah saya payet, pasti sangat jauh berbeda. Kalau tadinya sih ini kosong semua ya, di bagian ini nggak ada sama sekali. Jadi saya menambah accent di bagian tila ini ya. Saya memberi sentuhan seperti ini, saya membentuknya sendiri agar baju ini terlihat lebih bagus, agar terlihat lebih indah. Jadi saya membuat model yang terbaru, saya menggambarnya dan memutuskannya memberikan kesan yang seperti ini. Dan setiap bagian tila kosong ini saya menambahkan sedikit mutiara dan memasang sedikit pait gosok agar terlihat lebih kilau dan menjadi baju ini menjadi lebih berhilang-hilang, kata orang Batak. Jadi di bagian atas juga, di bagian leher atas saya tidak lupa juga memberikan sentuhan. Ya, bisa dilihat di sini saya tetap memberikan bebatuan dan mutiara. Saya merantai di bagian atas ini, jadi menyatu dari depan ke belakang itu nggak putus, bisa menyatu terus. Jadi terlihatnya itu tetap bagus, tetap indah kalau dilihat. Nah, kurang lebih bagian belakang ini saya payetnya seperti ini. Payetnya juga dimasuk di bagian tangan. Jadi kelopak bunga yang dulunya di depan saya udah pindahkan ke sini ya, di bagian tengah. Dan tidak lupa juga di bagian ini bawah saya udah payet, dan tidak lupa saya selalu menambah accent warna merah agar warnanya tetap hidup dan membuat keindahan ini bertambah di baju ini. Dan di bagian bawah ini ya, bisa dilihat saya menambahkan sedikit kelopak bunga agar terlihat lebih terisi sih menurut saya. Makanya saya memutuskan untuk memberikan kelopak bunga, karena di situ banyak kosong. Jadi saya memutuskan untuk memberikan kelopak bunga jadi terlihat penuh. Dan saya merantai sedikit bentuk ini menjadi satu. Jadi hasilnya seperti ini. Bisa dilihat guys. Jadi hari ini saya akan kirim baju ini sama kakak pelanggan kita ini. Jadi kakak pelanggan kami ini tinggalnya di Bekasi. Mudah-mudahan aja kakak pelanggan kami ini suka dengan karya kami ini dan bisa menjadi pelanggan kami tetap untuk selanjutnya. Oke guys, kurang lebih review kita hari ini seperti ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa kepoin IG saya biar kamu semua bisa melihat hasil-hasil karya kami yang jauh lebih banyak lagi di postingan Instagram kami. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.